Ini banyak ya orang yang masih menyaksikan, banyak banget orang yang masih menyaksikan hubungan kalian akan langgeng. Nih kalian berdua gimana nih menghadapi ya berita-berita tuh? Kita tidak mendengarkan orang, kita hanya percaya sama yang di atas, Iya itu benar, aja. iya gitu aja. Kita yang percaya sama yang di atas, karena semua yang ngatur Allah. Terus apapun yang terjadi ya semua Allah yang mengatur ya. Dan juga sampai sekarang suka banyak yang nanya juga sama saya, Reza gimana kiat-kiat kamu untuk apa dalam berumah tangga, kamu bisa membagi gini gini gini. Terus saya selalu yang saya jawab, Telah kami siapkan berbagai cerita untuk Anda dan segera saja simaklah ini kabar pertama dari Kabar Kabari. Pemirsa, Kabar Kabari Senin lalu menyajikan bintang iklan dan sinetron Ferry Irawan yang mempunyai 13 tai lalat kecil-kecil di wajahnya. Kini, kabar susulan dari Ferry Irawan adalah ia baru saja mulai berpacaran dengan artis yang juga mempunyai tai lalat di wajahnya. Tapi tai lalat besar di antara hidung dan pipi. Dia adalah Cici Paramida, penyanyi dangdut papan atas itu. Kita ikuti dari awal sejak kapan Ferry dan Cici mulai berpacaran. Baru-baru ini aja kok. Baru-baru aja. Baru-baru. Tepatnya kapan? Tepatnya kapan ya? Sebulan yang lalu kali. Siapa yang mulai duluan? Dia duluan sih yang nelfon. Sejak telepon itulah cerita dimulai. Ya sebulan yang lalu. Pas habis telepon-teleponan terus jalan, akhirnya ya udah berlanjut. Dua orang ini sebetulnya sudah berkenalan setahun yang lalu ketika Ferry tampil dalam video klip Cici. Tapi waktu itu tak ada kelanjutannya. Kisah cinta baru mulai terajut ketika bulan lalu Cici dan Ferry bersama-sama artis lainnya mengadakan pertunjukan di Batam. Sejarahnya waktu habis kita ada show bareng ke Batam, sebulan yang lalu akhir Mei ya kita bareng ke Batam, terus pulangnya itu saya dapat musibah, saya sakit, jadi ya selama di pesawat dari Batam sampai Jakarta ya yang ngurus. Show di Batam ya waktu itu. Terus dia rencananya naik pesawat jam 11, saya naik pesawat jam 2 karena saya ada acara lagi, tapi tiba-tiba dia diundur naik pesawat jam 2 karena sakit gitu. Nah, dia kan nggak ada siapa-siapa. Berangkatnya sendiri. Terus teman-teman kita udah pulang duluan, Krisdayanti, Nafa Urba ya. Nah, dia nggak ada yang temenin gitu. Akhirnya ya udah, karena dia sakit ya mau nggak mau aku harus nolong dia gitu. Karena itu. Ya mungkin jalannya memang udah digarisin sama Tuhan begitu. Ya akhirnya kita juga ngejalaninnya ya alhamdulillah kayak kita sendiri nggak ngerasa kilat gitu. Karena semuanya itu ngalir aja datang gitu. Apa yang dikagumi Cici pada Ferry dan apa yang dikagumi Ferry pada Cici? Marilah kita dengar puji-pujian dari dua artis yang baru saja mulai pacaran ini. Ya dia orangnya sangat sangat terbuka, terus juga yang saya tahu dia itu orangnya gimana ya, penuh perhatian. Kalau Mary apa sih yang disuka dari Cici? Dari Cici, secara fisik saya suka sama dagunya. Terus Cici juga orangnya baik, perhatian banget sama saya dan dia terbuka gitu apa adanya. Ferry Irawan. Banyak orang mengenalnya sebagai playboy. Apakah Cici Paramida sudah mendengar ini? Dengar-dengar playboy sih. Enggak. Ya kita saling yakin aja, saling percaya gitu. Tapi rasa khawatir ada nggak? Rasa khawatir ada sih, cuman ya kalau dia bisa memegang kepercayaan ya sama gitu. Mungkin kalau dilihat dari pengalaman teman-teman sesama artis ya gitu kan, kalau misalnya artis pacaran sama artis tuh kadang-kadang kalau misalnya akhirnya ternyata nggak jodoh atau aku akhir harus putus kan nggak enak jatuhnya. Ini kalau berdua gimana, udah nyiap Artis gitu. selebritis? Enggak. Ya sekarang yang penting kita sama-sama jalanin, mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa. Bagaimana dengan Ferry Irawan? Apa arti Cici Paramida baginya? Orangnya sih emang nggak main-main gitu. Memang saya sangat serius. Pemirsa, berikut ini dua kabar yang kami peroleh pekan lalu. Kamis pekan lalu, Gladys Suwandi melahirkan anak yang pertama. Kemudian sehari sesudahnya Jumat tanggal 11, Reza penyanyi nan seksi dan istri Aji Mas Said itu berulang tahun. Tepat seminggu lalu di Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan, Gladys Suwandi melahirkan anak yang pertama, seorang perempuan. Namanya Matilda Laska Coleman. Matilda sebetulnya nggak ada artinya, cuman suami aku aja seneng namanya. Kalau Laska itu artinya cinta. Bahasa Ceko.
Gladys Suwandi memang berdarah Ceko dari ibunya. Gladys sendiri menikah pada 4 Juni 2 tahun yang lalu dengan Peter Golden Kuhlman. Menurut Gladys, wajah bayinya ini seperti Peter. Nama Matilda itu kan nama Eropa klasik, jadi kayaknya cocok buat mukanya. Matilda dilahirkan setengah 9 pagi dengan berat 2,7 kg, panjang 47 cm. Iya, aku melahirkannya nggak pakai kontraksi, soalnya saya memang dijadwalkan untuk sesar. Karena Matildanya sungsang. Karena sungsang itulah jenis kelamin bayi itu baru diketahui pada menit-menit terakhir. Dokter sampai last minute bilang bahwa dia masih belum yakin itu perempuan atau laki. Karena posisi pantatnya menutupin kelaminnya. Maka pada menit-menit terakhir itulah baru dicari nama untuk si bayi. Sementara Gladys sibuk mempersiapkan dirinya di operasi sesar, suaminya sibuk mencari nama untuk anaknya. Mau langsung kerja lagi atau mau jadi ibu rumah tangga dulu untuk beberapa waktu? Jadi ibu dulu deh sebentar. Soalnya saya nggak boleh juga pakai babysitter sama suaminya. Dan aku juga emang nggak mau, pengen urus sendiri. Pemirsa, lihatlah Gladys Suwandi yang sekarang. Ia tampak gemuk selayaknya wanita yang baru melahirkan. Sebelum ini, dengan tubuhnya yang indah, Gladys adalah seorang model. Bahkan ketika usia kandungannya 5 bulan, ia masih sempat menjadi model. Sempet kan saya mau hamil 5 bulan masih model, tapi habis itu udah enggak. Udah terlalu gemuk. Mungkin ada larangan dari suami mungkin? Enggak, suami saya nggak pernah ngelarang, boleh aja. Suaminya memang tidak pernah melarang, termasuk ketika usia kandungan Gladys 8 bulan. Mereka masih menikmati kehidupan malam. Hamil 8 bulan masih pergi malam sama suami, iya. Ke disco, kemana, ke klub, masih. Jadi udah biasa dengar musik. Matilda Laska Kuhlman, entah apa kewarganegaraannya nanti. Warga negara Indonesia seperti Gladys atau warga negara Australia mengikuti ayahnya. Saya nggak tahu kalau warga negara ini kan harus ikutin regulasi. Biasanya kalau menurut di Indonesia tuh harus ikut warga negara bapak ya. Tapi saya belum tahu nih, saya baru mau urus nanti. Jadi saya harus tanya-tanya dulu, saya belum tahu informasi yang lengkap. Rencananya mau tetap tinggal di Indonesia atau akan dibawa? Nah itu tergantung tugas suami. Ini adalah ulang tahun Reza yang ke-28. Sesungguhnya ia lahir pada tanggal 29 Mei. Tetapi karena kesibukannya sebagai penyanyi, pesta ulang tahunnya baru dilaksanakan pekan lalu. Di mata Aji Masaid, dalam perkawinan mereka yang berusia 4 bulan, Reza adalah perempuan yang tiada celah. Nggak ada jeleknya. Dia itu beautiful dan dia surga buat saya. Amin, amin. Sekarang tiap pagi apa kewajiban Reza, Ji? Kewajiban saya bangunin saya. Kalau itu bagi-bagi. Itu bagi-bagi. Itu bagi-bagi. Kadang-kadang bisa duluan Mas Haji, kadang-kadang bisa duluan saya. Tapi biasanya kita bangun, kalau satu udah bangun biasanya sama-sama bangun. Bagaimana cara mereka membangunkan pasangannya? Apakah ditarik, atau ditepuk, atau digoyang-goyang, atau diapakan? Pokoknya sama-sama gini deh. Siapapun yang bangun duluan biasanya ngesun. Nah kan, udah gitu. Saling bangun membangunkan. Itulah pekerjaan suami istri ini di kala pagi. Kemudian kalau tidak lupa, Aji Masaid akan menyanyi. Bisa apa aja, mulai dari lagu barat sampai lagu burung kakak tua, sekalipun tuh bisa dihayati setengah mati. Lagu burung kakak tua aja tuh, beneran. Suasana yang indah. Apalagi kalau nanti ada bayi. Ini gimana, udah hamil? Belum. Belum dikasih. Pokoknya kalau masalah anak, kita mau punya anak. Terus tapi semoga juga gimana mas? Pokoknya kalau memang kita diberikan rezeki sama Allah, akan kami ambil itu. Pokoknya gini deh, kalau jadi ya sudah jadi, kalau misalnya belum ya sudah kerja aja dulu gitu. Kita ada beberapa target tahun ini yang mau sama-sama kita selesaikan, maksudnya di profesi masing-masing. Mas Aji di dunia sinetron dan perbankannya, terus saya juga di dunia musik sama kuliah saya. Maunya kalau bisa itu diselesain terus dapat gitu, maunya gitu. Ke dokter atau apa? Belum. Dokter. Ke dokter gimana nih maksudnya? Oh, kalau kesuburan tenang aja. Kayaknya sih subur-subur aja tuh ya. Ini banyak ya orang yang masih menyaksikan, banyak banget orang yang masih menyaksikan hubungan kalian akan langgeng. Nih kalian berdua gimana nih menghadapi ya berita-berita tuh? Kita tidak mendengarkan orang, kita hanya percaya sama yang di atas. Iya Itu aja. Iya gitu aja. Kita hanya percaya sama yang di atas, karena semua yang ngatur Allah. Terus apapun yang terjadi ya
semua Allah yang mengatur ya, dan juga sampai sekarang suka banyak yang nanya juga sama saya, Reza gimana kiat-kiat kamu untuk apa dalam berumah tangga, kamu bisa membagi gini gini gini. Terus saya selalu yang saya jawab sampai saat ini pun, mumpung orang-orang ditanya nih nanya lagi, sampai saat ini pun saya masih belajar. Saya pasangan muda, kita pasangan muda, jangan tanyain itu ke saya. Kalau tanya orang tua saya, tanya mama papa saya boleh. Kalau kita masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama membina. Apabila memang masyarakat ingin mensupport kita, ya doain kita aja kita bisa langgeng terus. Amin. Reza dan Aji Masaid. Mereka biarkan saja omongan orang. Menurut Aji, Reza sangat bijaksana menghadapi semua itu. Dewasa, lebih wise ya, dan itu cantik dari luar dan juga dari dalam. Saya juga nggak sih? Kamu ganteng. Oh shit. Hari ulang tahun Reza yang sesungguhnya adalah 29 Mei lalu. Tapi saat itu ia sedang terikat kontrak dengan pekerjaannya menyanyi di Surabaya. Sebenarnya pas ulang tahunnya sendiri Reza lagi nyanyi di Surabaya. Jadi Mas Aji harusnya di Jakarta, tapi tiba-tiba nongol ke sana. Terus udah gitu kamar hotelnya juga udah ada bunga, datang-datang juga ada bawa bunga. Terus tiba-tiba lagi konser di Surabaya, tiba-tiba naik ke panggung bawa kue tart sambil semua jadi ikut nyanyi. Ya waktu itu jadi full of surprises gitu. Nah kalau yang sekarang nih sebenarnya saya juga kaget loh, kok nongol ya gitu. Sebenarnya sih ini karena waktu itu belum sempat kumpul sama teman-teman, saudara, sahabat-sahabat kita, kolega kita. Akhirnya ya udah kita kumpulin sekarang di sini sama-sama gitu. Jadi ini pun juga hadiah dari Mas Aji. Jadi kayaknya kalau ditanya, waduh banyak. Tapi yang penting, yang paling penting buat saya, Mas Aji selalu mendoakan saya gitu. Ya. Berikut ini pemirsa, simaklah kabar yang baru saja selesai disunting editor kami. Pemirsa, berikut ini kabar terakhir dari Hari Rusli. Siapa Hari Rusli? Kita mengenalnya sebagai musisi, juga sebagai kolumnis di koran-koran atau mingguan. Juga sering berbicara di berbagai forum untuk berbagai topik dengan pendekatan kesenian atau kebudayaan. Tetapi Hari Rusli berkecimpung di bidang olahraga, pasti Anda belum pernah mengetahuinya. Dan ini memang baru saja dilakukannya. Belum terlalu lama ini ia didekati oleh seseorang bernama Ahmed. Si Ahmed ini adalah jagoan kickboxing, olahraga tinju ala Thailand yang selain menonjok juga boleh menendang. Di pinggir saya ada yang namanya Ahmed. Dia guru besar kickboxing Indonesia. Maka kepada Hari Rusli, Ahmed memohon sesuatu. Ini Ahmed ini terus mengejar-ngejar saya. Dan saya sekarang juga memerlukan pasukan. Jadi saya menerima untuk jadi ketua umum kickboxing Indonesia. Itulah jabatan Hari Rusli sekarang di bidang olahraga. Tapi mengapa Ahmed memilih Hari Rusli yang seniman? Bukan memilih pejabat atau orang kaya di Indonesia yang biasa ditunjuk menjadi ketua umum cabang olahraga. Kickboxing anti status quo ini. Jadi dalam arti begini, kita ngambil seorang seniman biar olahraga itu tidak tidak image orang itu wah keras pasti gimana gitu. Tapi kalau menyatu dengan seni itu akan lain. Itu akan lain, ya. Ahmed memang punya pikiran jauh. Olahraga keras bernama kickboxing akan dibuatnya menjadi tontonan yang enak. Tidak sekedar berisi tonjok-menonjok, tendang-menendang. Ya contohnya di film-film action bahwa film laga itu kan memerlukan seni peran yang bagus. Nah kickboxing ini bisa menjadikan satu koreografer ya, untuk untuk fight ya gitu. Kebetulan hari orang seni orang olahraga ya bisa dipadukan. Kenapa tidak? Kickboxing ini akan maju oleh orang yang mempunyai seni yang mantap kayak hari ini gitu.